Halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal bongkar satu ide yang, wah, gede banget. Lihat aja judulnya, nggak perlu kaya dulu buat bebas finansial. Kedengarannya mustahil ya? Ayo kita bedah bareng-bareng. Oke, pertanyaan pertama nih, dan ini penting banget. Kalau dengar kata kebebasan finansial, apa sih yang langsung kepikiran? Uang segepok? Mobil mentereng? Apa itu artinya harus jadi miliarder dulu? Nah kan, kebanyakan dari kita mikirnya gitu. Tapi, faktanya ternyata nggak gitu. Sama sekali nggak. Jujur, ini salah paham paling besar yang bikin banyak orang jadi males buat mulai. Oke. Kalau gitu, kalau bukan soal jadi miliarder, terus soal apa dong? Yuk kita coba definisikan ulang apa itu sebenarnya kebebasan finansial. Biar gampang, kita pakai perumpamaan ya. Ingat nggak waktu kecil dapat uang jajan? Nah, konsepnya tuh persis kayak gitu. Kalau uangnya langsung dibelanjain semua, ya besoknya bengong kan? Tapi kalau ada yang disisihin, lama-lama bisa kebeli tuh mainan yang lebih gede yang kita pengen banget. Ini loh dasar banget dari ngatur duit. Jadi, ini dia definisi yang sebenarnya. Kebebasan finansial itu intinya adalah punya kendali. Ini adalah sebuah kondisi di mana kita punya pilihan dan stabilitas hidup, bukan cuma soal berapa nol di rekening kita. Terus di kehidupan nyata artinya apa? Artinya kita nggak lagi deg-degan mikirin tagihan akhir bulan. Kita punya simpanan buat jaga-jaga. Kerja itu jadi pilihan, bukan karena terpaksa buat nyambung hidup. Dan yang paling penting, uang itu jadi alat bantu kita buat hidup, bukan kita yang jadi budaknya uang. Kuncinya di sini, ya ketenangan batin. Sip, definisinya udah dapat. Terus, gimana cara nyampe ke sana? Jawabannya simpel banget. Kita butuh rencana. Anggap aja ini kayak Google Maps kita buat menuju kebebasan. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Jelas banget. Tanpa rencana, uang itu kayak air di daun talas. Cepat banget hilangnya. Bikin stres, gampang banget kejebak utang. Tapi kalau ada rencana, kita yang pegang setir. Kita siap, kita tenang, dan kita tahu mau kemana. Kita yang jadi bosnya duit kita, bukan sebaliknya. Dan bikin rencana itu nggak perlu ribet kok, serius. Ada satu aturan super simple yang bisa mengubah segalanya. Kenalin, ini dia senjata rahasia kita. Aturan 50-30-20. Coba lihat diagram ini. Gampang banget kan? Jadi dari semua pendapatan bersih kita, 50% itu buat semua hal yang emang benar-benar kita butuhin buat hidup. Terus 30%-nya buat seneng-seneng, hal-hal yang bikin hidup asyik. Nah, yang paling krusial nih, 20%-nya langsung kita kunci buat masa depan. Biar makin jelas kita lihat contohnya ya. Kebutuhan itu ya kayak bayar kosan atau cicilan rumah, belanja dapur bulanan, ongkos transfer. Keinginan itu ya nonton, nongkrong di kafe, atau liburan. Nah, untuk tabungan, ingat ya, ini bukan uang sisa. Ini prioritas. Isinya bisa buat dana darurat, investasi, sama buat lunasin utang lebih cepat. Oke, sekarang kita dalemin lagi soal porsi yang 20% tadi. Ini tuh bukan cuma soal nabung doang loh, ini tentang gimana caranya bikin uang kita kerja buat kita. Nah, disinilah bedanya antara sekedar nabung sama investasi. Gini deh, nabung itu ibaratnya kayak nyimpen air di ember. Aman, tapi ya airnya segitu-gitu aja, nggak nambah. Ini cocok banget buat dana darurat atau target jangka pendek. Kalau investasi itu kayak nanam bibit pohon. Memang ada risikonya, tapi bibit itu bisa tumbuh jadi pohon gede yang berbuah. Nah, ini penting banget buat tujuan jangka panjang, kayak pensiun atau ya itu tadi, bebas finansial. Terus investasi itu contohnya apa aja? Macam-macam. Bisa emas, bisa saham perusahaan, reksadana, atau bahkan mungkin mulai bisnis kecil-kecilan. Intinya sih, pilih yang paling pas sama profil risiko dan tujuan kita masing-masing. Oke, kita udah bahas definisinya, rencananya, alat-alatnya juga udah. Tapi, apa sih rahasia utamanya? Ini bukan soal aturan ajaib atau trik investasi yang canggih. Rahasia yang sebenarnya itu ada di kebiasaan kita sehari-hari. Nah, ini dia. Ini intinya. Bukan soal satu tindakan besar yang heboh, tapi soal langkah-langkah kecil yang kita lakuin terus-terusan. Hidup hemat, auto debit tabungan tiap gajian, mulai investasi walau sedikit, hindari utang-utang yang nggak penting, dan yang paling susah nih, sabar. Ini tuh maraton, bukan lari sprint. Tiap langkah kecil ini yang bakal ngebangun fondasi kuat buat masa depan finansial kita. Coba dengerin lagi ya, karena ini benar-benar poin utamanya. Kebebasan finansial itu bukan sesuatu yang jedar langsung terjadi, bukan. Itu adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ulang terus hari demi hari selama bertahun-tahun. Jadi, setelah kita obrolin semua ini, pertanyaan terakhir bukan buat saya, tapi buat kamu.
lupain dulu deh soal jadi miliarder besok. Coba fokus ke hari ini. Kebiasaan kecil apa, sekecil apapun itu, yang bakal kamu mulai sekarang juga buat ngebuka jalanmu.